yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini dirayakan sebagai hari kemenangan para perempuan Indonesia, Hari Kartini. Tetapi biarlah kita akan tetap belajar firman Tuhan bukan cuma untuk para perempuan, tetapi juga pada kaum laki-laki, bahwa firman Tuhan itu menuntut kedewasaan. Kedewasaan dalam iman, supaya kita bisa tetap menjadi orang-orang Kristen yang menyatakan kehadiran Kristus. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita akan awali dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah membuat perempuan yang bernama Kartini mendewasakan iman pemahaman para perempuan Indonesia, tetapi sekaligus juga membuat kedewasaan di dalam berpikir kaum laki-laki. Dan saat ini kami juga sebagai gereja Tuhan mau menjadi dewasa dengan senantiasa memperbaharui akal budi kami, memperbaharui sikap hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyatakan diri sebagai gereja Tuhan yang hidup. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang anak kecil itu berlari-lari, kemudian dia jatuh dan nangis. Ya. Lalu ibunya menggendong dia, menghapus air matanya, mengelap lukanya, dan memberi obat. Dan kemudian mengatakan begini, udah usah nangis. Kamu anak kuat, kamu sudah mulai besar, kamu tidak boleh jadi anak yang cengeng. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena ada kata-kata, kamu sudah mulai besar, oleh karena itu kamu tidak boleh gampang menangis. Ya, walaupun kakimu luka, kamu tidak boleh gampang menangis karena kamu sudah mulai besar. Nah, ini. Jadi orang tua itu membesarkan hati anaknya dengan mengatakan anak itu sudah mulai besar. Apakah besar itu memang ditandai dengan tidak boleh menangis? Bukan tidak boleh, tetapi tidak mudah. Lalu ini anak kecil, kemudian jumpa lagi dengan seorang anak remaja. Anak ini disuruh belajar, susahnya bukan main. Dan ibunya berkata, kamu tuh sudah mulai dewasa, sudah mulai besar. Mbok ya pakai pikiranmu, jangan cuma main game terus, tapi belajar dan tatalah masa depanmu. Nah, menarik. Jadi orang tua ini mengatakan, kamu sudah mulai besar, beranjak dewasa, maka kamu harus berubah pola pikirmu, bukan cuma untuk kesenangan-kesenangan sementara dalam dirimu, yaitu main game. Tetapi pikirkan masa depanmu. Jadi meninggalkan masa anak-anak berarti meninggalkan kesenangan-kesenangan yang tidak membangun masa depan.
Pikirkan masa depan. Ini orang dewasa yang mengatakan kepada anaknya yang beranjak dewasa. Juga demikian kepada anak pemuda. Ketika seorang muda itu dengan penuh emosi dia marah. Lalu orang tuanya berkata, kamu sudah dewasa, jangan cepat emosi, harus sabar, mikir segala sesuatu sebelum dikatakan dan sebelum diperbuat. Sebab orang yang emosi mudah sekali terjebak dalam kesalahan. Wah, beberapa waktu lalu kemarin-kemarin itu ya ada berita yang menarik, ada orang dengan emosinya kemudian menghajar orang lain, lalu dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, orang dewasa itu tidak mudah untuk naik pitam, tidak mudah untuk menghajar orang lain, tidak mudah untuk memukul. Tetapi segala sesuatu dipikir dalam hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang dewasa dalam iman adalah orang yang berani mempersembahkan hidupnya, tubuhnya yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh emosi, penuh kedengkian, itu dibuang. Kemudian berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan di dalam kasih Kristus. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Kalau kita jumpa dengan anak-anak lalu lihat film hero, dia akan berkata, wah besok aku mau jadi seperti itu. Itu pikirannya melambung tinggi. Orang dewasa tidak mungkin berpikir begitu. Aku mau menjadi Superman, mau menjadi Batman, tidak ada. Ya. Nah, ini nasihat firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Jangan kita berpikir melebihi apa yang tidak patut kita pikirkan. Tetapi berpikirlah begitu rupa untuk menata masa depan di dalam hikmat oleh pembaharuan budi, pembaharuan akal, pembaharuan jiwa yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita menuntut kepada anak-anak untuk menjadi dewasa, maka seharusnya firman Tuhan ini juga mengubah sikap hidup kita mempunyai iman yang dewasa. Jangan kita hanya berkata kepada anak, ayo kamu sudah mulai besar. Kita mungkin memang tetap anak statusnya di hadapan Allah Bapa, tetapi bukan berarti kita menjadi anak-anak yang bodoh terus-menerus, melainkan kita juga bisa bertumbuh dalam kedewasaan iman. Nah, kedewasaan tadi dikatakan di sini oleh firman Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup. Tubuh kita ini kita persembahkan, itu adalah salah satu tanda iman yang dewasa. Jadi tidak berkata cuma kalau hari Minggu berbuat baik, lalu Senin sampai Sabtu menjadi anak setan, itu tidak ada. Ya. Orang yang imannya dewasa dari minggu sampai ke hari Minggu lagi, dia akan terus mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tutur katanya, pola pikirnya, sikap hidupnya semua diatur oleh pembaharuan budi. Dan dengan pembaharuan budi itulah kemudian dia akan menjalani kehidupan. Bagaimana dia akan menjadi orang yang tidak berpikir aneh-aneh, tetapi terus-menerus berpikir untuk masa depan di dalam tuntunan Tuhan. Ini, jadi ambisi itu boleh-boleh, ya, ambisi itu boleh, tetapi bukan yang aneh. Tadi ambisi besok saya mau jadi seperti Superman, wah tidak bisa itu. Ya. Besok saya kepingin menjadi orang kaya raya, boleh. Tapi itu harus dilakukan dengan ketekunan bersama dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus juga tidak melarang Anda menjadi orang kaya, selama pekerjaan yang Anda lakukan benar dan kudus di hadapannya. Ini adalah tanda orang yang imannya dewasa. Nah, oleh karena itu, mari sekarang kita belajar. Tadi pertama, persembahkan tubuh kita, hidup kita. Kemudian dikatakan supaya menjadi iman yang dewasa, kita juga akan bersama-sama belajar jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tadi dikatakan dunia itu penuh dengan keculasan, ketidakjujuran, penuh dengan kejahatan.
Ya, itu dunia pada umumnya, walaupun banyak orang dalam dunia juga tidak bersikap demikian, apalagi kita yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Maka semua itu harus ditinggalkan. Lalu berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, jangan kembali kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, di tengah masa pandemi seperti ini, mari kita pikirkan kehidupan masa depan dengan iman yang dewasa. Tidak mudah menyalahkan Kristus. Wah, aku sudah doa tapi Tuhan tidak menjawab. Apakah benar Tuhan tidak menjawab? Doa orang dewasa imannya adalah orang yang mengerti bahwa dia sedang dipimpin oleh Tuhan untuk menapaki hari esok. Walaupun mungkin hari esoknya tidak seperti yang dia harapkan. Ya, tidak seperti yang dia gambarkan. Nah, kemarin dulu saya jumpa dengan keluarga Kristen yang sedang menapaki kedewasaan imannya dan menapaki hari-hari yang Tuhan pimpinkan. Anaknya sudah lulus, lalu cari kerja. Ya susah ya memang cari kerja di masa pandemi seperti ini. Tapi kan hidup terus berjalan, makan juga perlu, pakaian juga perlu, ya kebutuhan lain juga perlu. Lalu bagaimana? Sementara dia masih punya 2 adik. Dia memang sudah tidak sekolah, tetapi dia terbeban, tidak bisa membantu orang tuanya karena orang tuanya pun sekarang repot sekali, bingung sekali. Ayahnya tidak lagi masuk kerja secara penuh, tapi oglang, dan itu berarti penghasilannya separuh. Ya. Akhirnya pemuda tadi mengatakan begini, apakah Bapak Ibu punya sedikit modal? Kamu mau apa? Saya mau usaha. Ya. Saya coba untuk buka atau latihan cukur rambut, dia bilang gitu ya. Cukur rambut, tapi saya enggak mau yang nanti pakai tempat. Saya mau belajar cukur rambut yang bisa untuk keliling. Bapaknya bilang, kamu tuh sarjana ya, masa keliling cukur rambut? Lalu pemuda itu mengatakan, jangan pikir soal sarjana sekarang. Siapa tahu dengan cukur rambut saya kemudian bisa ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan tenaga saya sebagai sarjana. Tapi saya mau melakukan ini. Akhirnya dia belajar cukur rambut. Dan dia katakan kepada teman-teman, kepada tetangga-tetangga, kalau dirinya itu sudah swab dan selalu menjaga protokol kesehatan, oleh karena itu dia siap mencukur rambut dari orang-orang yang takut ke salon. Mula-mula tetangga tahu bahwa pemuda ini tidak sakit, pemuda ini sehat. Ya sudahlah, kamu cukur rambutku, gitu ya. Nah, dia mulai dapat uang ya sedikit. Tapi kemudian tetangga ini cerita kepada yang lain, kepada temannya di kantor, kepada temannya di tempat dia bergaul dan sebagainya. Hari lepas sehari, walaupun diawali dengan kadang sehari 1, kadang tidak ada. Tetapi lewat waktu dia sekarang mengatakan paling tidak setiap hari itu ada orang yang membutuhkan tenaga saya. Nah, akhirnya pemuda ini punya uang saku dan punya kehidupan yang bisa membantu orang tuanya. Kemudian adik-adiknya bilang gini, Kak, kalau gitu kakak sudah punya uang, mari kita buat usaha baru. Gitu ya. Apa usaha baru? Ya kita pikir bersama. Jangan kita hanya menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa, kakak tidak bekerja. Ternyata Tuhan memberikan rezeki lewat cara yang ajaib. Kakak nggak bisa nyukur, tapi sekarang bisa nyukur. Padahal dulu sekolahmu begitu rajin, nilaimu begitu baik. Nah, Tuhan menjawab dengan caranya. Tuhan menjawab dengan caranya. Dan kakak itu mengatakan, nggak apa-apa. Silakan adik-adik juga belajar jadi asistenku. Ya. Kalau satu saat kakak ada yang panggil tenaga, kamu bisa lanjutkan ini. Dan adik-adiknya yang masih belajar di SMA pun akhirnya mengatakan, iya enggak apa-apa mau. Nah inilah keluarga yang dewasa dalam iman. Ya. Mengerti jawaban Tuhan. Tidak perlu harus kantoran, tetapi melalui tukang cukur dari rumah ke rumah. Dan dia bisa mengembangkan diri. Bahkan kemudian adiknya diajak. Sekarang udah ada 2 tenaga. Dan itu berarti 2 kali penghasilan yang Tuhan cukupkan. Oleh karena itu mari kita berbaharui akal budi kita. Jangan cuma cepat emosi, jangan cuma cepat marah. Jangan kita menuntut orang lain dewasa. Dewasakan diri kita di hadapan Tuhan dalam iman, dalam pemahaman, dalam kasih, dalam perbuatan. Niscaya hidup saudara hari ini dipenuhi dengan sukacita.
Jadilah orang yang dewasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali memang kami tidak dewasa, tetapi menuntut keluarga kami dewasa. Ampuni kami. Sekarang biarlah kami menjadi dewasa dalam iman, pemahaman, cinta kasih, dan karya Tuhan. Kemana Tuhan memimpin kami, itulah yang membuat kami sukacita dan tetap menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan terus berkarya, menopang, menolong kami menjadi orang-orang yang dewasa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.